Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafilatul Hasna dari PBSI Pagi A. Yang saya hormati Dr. Ika Arifiani, MPD, selaku dosen mata kuliah berbicara, serta teman-teman yang saya banggakan. Hanya untaian rasa syukur yang dapat kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul di ruangan ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan mengenai sistem pendidikan. Sistem pendidikan udah menjadi rahasia umum. Sistem pendidikan ini banyak catatnya. Gak usah jauh-jauh, tokoh Indonesia seperti Deddy Corbuzier, Madin Karim, sampai tokoh internasional Second Robinson, mereka semua mengkritik sistem pendidikan. Tetapi sebenarnya apa sih yang menjadi masalah di pendidikan? Tetapi sebenarnya apa sih yang menjadi masalah pendidikan saat ini? Ya, di sini akan menyelesaikan sistem pendidikan. Tapi sebenarnya apa sih masalah pendidikan saat ini? Salah satu Carter terkenal dari Deacon Station bilang bahwa sekolah merewat nilai atau IPK, tapi sayangnya kehidupan tidak merewat nilai atau IPK. Tapi sayangnya kehidupan merewat nilai atau IPK, jadi bisa dibilang sekolah itu tidak efektif pada kehidupan kita. Nah, ini masalah pertama. Sebenarnya apa tujuan pendidikan? Mungkin hal ini bisa diperdebatkan. Tujuan pendidikan itu apa? Menyiapkan manusia agar bisa dapat menjalankan kehidupan. Pendidikan juga bisa ngebantu manusia mempunyai skill, membantu kita menjalani hidup, skill untuk bekerja. Dan pertanyaannya, masalahnya, apakah sekolah sudah berperan seperti itu? Sudah berperan menuju tujuan? Neil deGrasse Tyson berkata, sekolah yang ada saat ini belum bisa mencapai tujuan tersebut. Kenapa? Jadi gini, hal yang dihargai di sekolah adalah nilai tinggi. Kalau kalian mempunyai nilai tinggi, kalian dihargai. Sayangnya, nilai tinggi itu tidak ngejamin bakal siap mengalami kehidupan. Memang di nilai tinggi, memang sih nilai tinggi berkelas dengan kesuksesan, tetapi kalau dilihat di kehidupan nyata sebenarnya nilainya rendah, tetapi bisa masuk di standar sukses, bahkan sukses banget. Ini masalah pertama, sekolah merewat nilai atau IPK, tetapi kehidupan yang jelas tidak merewat nilai atau IPK. Masalah kedua, kata Elon Musk, sekolah itu hanya menjelaskan apa, tapi bukan kenapa. Kita belajar banyak di sekolah, ada belasan pelajaran. Kita tahu konten yang dipelajari itu apa, kita tahu apa yang diajarkan di sekolah. Apakah semua guru bisa menjelaskan pelajaran-pelajaran tersebut yang akan diajari di sekolah? Aku yakin banget dari sekian banyak orang tidak tahu kenapa sih kita belajar pelajaran fisika, kimia, geografi, matematika. Mungkin ini sudah jadi rahasia umum. Kita semua sama-sama berpikir belajar ini bakal gak kepakai di kehidupan, gak kepakai di kerjaan, dan saya pun berpikir seperti itu. Masalah ketiga, Sir Ken Robinson, sekolah itu sebenarnya membunuh kreativitas muridnya. Kenapa? Murid disuruh untuk terus-menerus melakukan hal yang sama, untuk diajari hal yang sama, dan untuk punya standar yang sama. Kapan mereka harus belajar, kapan mereka harus berhenti belajar, harus dapat nilai, semuanya sama. Menurut Sir Ken Robinson, sistem pembelajaran yang seperti ini, tipe seperti ini membuat kreativitas kita mati. Menurut Sir Ken Robinson, gak beda banget sama buruh pabrik di masa industrialisasi. Mereka dikumpulkan di satu tempat, disuruh melakukan hal yang sama berulang-ulang, dievaluasi yang sama. Dampaknya, fashion orang-orang menghilang, kreatif juga hilang, mati perlahan. Kenapa? Karena mereka tidak dikasih ruang untuk melakukan hal yang mereka inginkan, tidak dikasih ruang juga untuk berinovasi, untuk mengekspor jawaban-jawaban yang lain. Dan ini masalah ketiga. Dan masalah keempat,
Yang diajarkan di sekolah gak relevan dengan hal yang dibutuhkan. Kalau di kehidupan apa sih hal yang kita butuhkan? Banyak, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan intelektual, ada gimana caranya berinteraksi sosial, gimana caranya mengatur keuangan, gimana caranya kita bekerja sama dengan orang lain, pengetahuan tentang diri. Nah, pertanyaannya, apakah di sekolah relevan dengan yang dibutuhkan di kehidupan? Apa sih yang harus kita usahakan sistem pendidikan ini biar lebih oke? Yang pertama, kita harus tetap optimis. Kita sama-sama tahu bahwa sistem pendidikan banyak masalahnya. Ada masalah sistem, ada masalah teknis. Ini belum masalah yang lainnya, kayak kurang motivasi, masalah infrastruktur. Tetapi nggak apa-apa. Yang penting buat kita adalah tetap percaya diri. Kita bisa memperbaiki semua ini dikit demi sedikit. Semuanya harus dari mindset dulu. Kalau kita nggak yakin, kita nggak akan bisa. Pendidikan yang paling penting harus banyak orang yang optimis dan tetap mengusahakan perkembangan sistem pendidikan. Dan kita optimis, hal-hal yang kita anggap tidak mungkin, hal-hal yang jauh banget dari pikiran kita, ini pasti akan terjadi. Ini yang pertama, harus tetap optimis. Yang kedua, coba pelajari hal-hal penting dalam hidup yang dipelajari di sekolah. Cari tempat belajar lain, cari cara belajar yang baru. Yang penting ya pelajari hal-hal yang penting yang mungkin udah terlewatkan setelah sekolah. Jangan takut untuk merubahnya dengan cara baru. Jangan kemakan stigma negatif dari pelajaran yang kamu pelajari dari kehidupan. Kalau kalian merasa terganggu dan punya masalah dalam hidup, carilah hal-hal yang positif yang bisa menyelesaikan itu. Kalau belum pernah mencari hal yang mempelajari kehidupan, kalian bisa mencari di mana saja menurut kalian baik. Boleh menonton di YouTube, membaca buku, gimana caranya percaya diri, menyelesaikan masalah yang kalian alami di kehidupan. Terus karena gini, hal-hal ini meskipun banyak orang yang menganggap, wah ngapain belajar mengenal diri, gimana caranya berpikir maju, ya intinya yang dialami kalian sekarang. Terus orang sempat berpikir, wah ngapain nonton, ngapain membaca yang seperti itu, ngapain belajar tentang kepribadian, ngapain belajar mengenal diri, mending nongkrong rebahan, scroll TikTok. Padahal semua hal itu adalah hal yang benar, praktis, dan bermanfaat untuk kehidupan. Hal-hal itu kita nggak pelajari di sekolah dan kampus. Dan ini masalahnya, yang artinya selama belasan tahun bisa jadi kita sudah ketinggalan banyak. Kita di sini ada yang nggak percaya diri, tidak tahu kita mempunyai skill apa, tidak tahu dengan bakat diri sendiri, kekurangannya apa, bermasalah dengan kecemasan emosional. Nah, dengan sistem pendidikan ini kita tidak bisa menjadi pasif, kita hanya aktif. Harus kita yang mencari pendidikan, harus kita yang membuat demand. Mereka sadar ini dibutuhkan di kehidupan, kita butuh belajar dalam hal ini, mau nggak mau itu harus. Kita nggak cukup kok belajar di kampus atau sekolah, kita bisa belajar di luar sana. Terus kita butuh belajar dalam hal ini, mau nggak mau perusahaan, pemerintah bisa jadi ikut serta berpartisipasi. Kita sebagai konsumen harus menciptakan demand ini, tidak harus punya kemauan untuk belajar hal yang baru, untuk keberanian mengambil langkah untuk cukup berbeda dengan pada umumnya. Ketika orang sibuk dengan akademik, pekerjaan yang sebenarnya yang nggak penting banget, kita harus sibuk dengan hal yang penting dalam hidup kita. Jangan takut untuk belajar, jangan takut hal-hal yang baru, pelajari hal yang baru yang berguna dalam hidup kita. Temukan platform selain di sekolah atau kampus.
Kalian bisa belajar dimanapun. Hal ini Nah, ini pentingnya motivasi untuk kita belajar. Jadi jangan capek untuk belajar, untuk mencoba hal baru. Ingat poin-poin yang pertama aku sampaikan, bukannya tidak mementingkan sekolah, tapi menyarankan untuk tahu prioritas di hidup kita apa. Cara tujuan hidup kalian ini bisa jadi di sekolah, ya bisa jadi nggak ada nih. Yang perlu disampaikan di diri kalian, sebenarnya kita hidup buat apa? Kita sekolah itu buat apa? Kita ke kampus itu buat apa? Nah, kebanyakan orang gak bisa menjawab pertanyaan ini. Untuk orang yang belum bisa menjawab pertanyaan kenapa sih kalian mau sekolah, kenapa sih kalian mau ke kampus, kenapa sih kalian hidup, benar kata Elon Musk, tahu apa yang kita pelajari di sekolah, kampus kita tahu, tetapi kebanyakan orang gak tahu kenapanya ini. Padahal kenapanya ini yang penting, kalian harus bisa menjawabnya. Kita semua belajarlah mengalah sampai tak seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang telah saya sampaikan bisa memotivasi kita dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.